Like dan subscribe channel Belajar Konghucu agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Yang mengilhami Bung Karno sampai melahirkan wawasan kebangsaan. Ernest Renan melahirkan The Nation Concept berdasarkan buku Lun Yi, Mengzi, Chen Jiu Jing. Kalau Anda lihat Ernest Renan, mengapa? Karena zaman Ernest Renan hidup, Jerman dilanda oleh Sinobeli. Tadi sudah disinggung, angka 0, Leibniz berdasarkan kitab I Ching. Tahukah Anda, Konghucu terbesar di Eropa ada di Frankfurt, di Jerman, dengan mosaikkan kayu semua. Ada waktu sempatkan ke sana. Mengapa Jerman? Karena pada waktu itu Jerman dan Prancis menjadi pelopor pembaru pemikiran Eropa. The Renaissance dari pemikiran Eropa daratan. Prancis. Baik, Prancis. Montesquieu, J.J. Rousseau yang melahirkan konsep trias politika, demokrasi, pembagian wewenang antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Baca buku Montesquieu. Dan Anda akan melihat catatan-catatan kaki yang lebih dari separuh didominasi oleh Lun Yi, Mengzi, Chen Jiu Jing. Baca buku Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Anda tahu berapa sumbangan Konghucu tentang konsep nasionalisme yang nation character, tidak kepada ras, tidak kepada etnis, tidak kepada asal-usul, tetapi kepada kebersamaan di suatu tempat, kebersamaan dalam satu tujuan, kebersamaan di dalam keseharian. Demikian pula dengan konsep demokrasi yang bukan dalam dasar voting. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4, 6, 9. Kita voting, yang menang 9, dan kita nyatakan 2 tambah 2 sama dengan 9. Demokrasi yang salah. Tapi demokrasi dalam orientasi kepada Mingzhen Zui. Utamakanlah rakyat, pikirkanlah masyarakat, bukan pada koridor keegoan sebagai penguasa, sebagai pejabat, sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah organisasi. Dan ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Kongzi. Maka kalau Anda datang ke Geneva, di sana ada sebuah mamer hitam yang ditandatangani oleh 77 pemenang Nobel. Mantan pemenang, yang ada mantan, karena pemenang selalu sudah pemenang, tapi dalam berbagai dekade, berbagai periode. Mereka bersama-sama kumpul dan mereka menandatangani sebuah prasasti. Semua adalah pemenang Nobel yang mengatakan kalau dunia ingin tertib, kembalilah kepada ajaran 2500 tahun yang lalu yang diajarkan oleh Konghucu. Tejim, saya masih bisa bercerita banyak. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak, tetapi itulah kenyataan. Dan kita, umat Konghucu, bolehkah kita melalaikan kebesaran ini? Bolehkah kita sebagai umat Konghucu justru ingkar dari ajaran Konghucu? Ada orang berkata bahwa ajaran Konghucu adalah ajaran yang sangat remeh, tentang sekedar budi pekerti, tentang sekedar moral. Baik, saya tidak pernah keberatan dengan istilah itu. Bukankah dari sana manusia yang seutuhnya dibangun? Saya akan beri sebuah contoh. Mengapa kita perlu sebuah agama? Ada seorang raja ingin membuka sebuah belantara hutan. Maka dititahkannya menterinya mencari tukang kayu yang paling jago, yang paling ahli. Maka ditemukanlah seorang tukang kayu yang hebat. Untuk melengkapi si tukang kayu ini bekerja, maka diperintahkanlah empu-empu istana untuk menciptakan kampak yang sangat tajam, sangat bagus. Dan kemudian dimintanya si tukang kampak kayu ini untuk mengerjakan pekerjaan itu. Demi kelancaran pekerjaan itu, maka makanan yang bergizi disediakan, istirahat yang cukup disediakan, bahkan bayaran yang sangat-sangat memuaskan pun disediakan. Maka bekerjalah tukang kayu ini dengan enak, celap, celap, celap. Tapi apa yang terjadi? Baru 3 bulan ada kemerosotan prestasi penebangan. Kalau pada hari-hari pertama 100 batang kayu bisa selesai,
Maka secara pelan tapi pasti menurun sampai tinggal 5 batang. Maka raja bingung, apa yang salah? Tukang kayu, jagung, makanan bergizi, istirahat cukup, kesejahteraan terperhatikan, kampaknya luar biasa. Namun seorang tua di istana mengingatkan hanya dengan satu pertanyaan. Baginda, tukang kayu, kapan terakhir kampak Anda diasah? Lupa, nggak pernah mengasahnya. Karena dipakai tiap hari menjadi tumpul. Sama seperti watak sejati kita. Yang dari Tuhan baik adanya. Ren zizu, xin pen shan. Tetapi kalau kita nggak pernah mengasahnya, hati ini akan tumpul, tuli, buta, tidak peka lagi. Biar Nabi Konghucu mengajarkan satya dan tepat selera, congsu. Lihatlah apakah kita congsu. Kalau kita naik mobil, kita mau ngambil jalan, kita bermohon orang lain memberi jalan. Kalau orang lain nggak memberi jalan, kita marah. Tetapi coba sebaliknya, kalau Anda di sisi situ, ada orang mau minta jalan, apakah Anda akan mengurangi kecepatan? Apakah Anda akan membiarkan mereka lewat? Kalau iya, Anda tepos liro. Kalau tidak, periksa diri sendiri. Inilah masalah yang kadang-kadang kita sering lupakan. Ketika Nabi Konghucu mengatakan ji'ili al-riren cita al-taren, bila diri sendiri ingin maju, bantulah orang lain maju. Bila diri sendiri ingin tegak, bantulah orang lain tegak. Tetapi ketika saudara-saudara kita kelaparan, ketika saudara-saudara kita susah membeli, masih ada umat Konghucu yang beraninya, demikian kehilangan hatinya, bahkan menimbun sembako, bahkan berspekulasi gula. Tojin, kalau Anda umat Konghucu, Anda ingkar dari ajaran Konghucu. Ini sederhana, tapi perlu. Kalau tadi dikatakan tentang yong, tentang keberanian, saya masih ingat, kalau saya dulu menjadi guru, saya pernah jadi guru, saya SMP sudah jadi guru, artinya saya masih SMP sudah jadi guru, ya pelajaran agama Konghucu. Saya selalu membuat satu stimulasi pada anak-anak untuk membedakan dua gambar di tangan kiri dan kanan saya. Kadang-kadang di tangan kanan saya ini saya ada gambar The Hell Drivers, orang yang menyetir kendaraan berani melompati berpuluh-puluh mobil. Kadang-kadang saya memberi gambar tentang skydiving, terjun bebas dari ketinggian, atau high drive, yaitu terjun di tebing. Saya tanya pada anak-anak, ini keberanian bukan? Berani. Anda berani tidak? Tidak. Memang keberanian ini adalah keberanian, tapi ini adalah xiaoyong, keberanian kecil. Saya akan memberi sebuah gambar lain. Gambar ketika seorang anak, ketika terjadi kebakaran, berani menggendong, berani menerjang api untuk menggendong neneknya, berani masuk untuk menolong tetangganya. Wah, ini masih berat, yang ringan. Seorang anak yang kalau orang tuanya memang tidak mampu, berani tampil dengan pakaian bersahaja, tidak merasa minder terhadap teman-temannya yang gemerlap pakaiannya. Keberanian ini yang kita lupa, sehingga karena takut melarat kita jadi maling. Ini berarti kita karena tidak punya keberanian, bukan keberanian dalam konteks yang lain. Tojin, ajaran-ajaran sederhana ini dalam banyak diskusi saya, tadi juga saya ngobrol dengan anak-anak, rasa-rasanya sudah tinggal lamat-lamat. Masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Sopan santun. Perhatikan anak-anak muda ketika mereka berkunjung satu dan lain. Apakah mereka masih menghormati orang tua yang punya rumah? Adakah anak-anak muda sekarang ketika makan nasi di depannya ingat, Papa, Mama sudah makan atau belum? Saya akan perlu bertanya dulu, Pah sudah makan? Mak sudah makan? Enggak. Bahkan mereka sudah pertimbangkan bahwa di depan ada ayam 6 potong, anggota rumah ada 5, dia akan makan 4. Sehingga sisanya yang itu nggak tahu makan apa. Tojin, ini yang diperhatikan.
Kalau Konghucu hanya dianggap sebagai moral dan budi pekerti. Tapi dari sana berangkat sesuatu yang lebih tinggi. Tojin, seperti saya tadi katakan, saya akan bercerita banyak. Saya lebih suka menjawab banyak. Jadi saya tutup dulu sekian. Moga-moga apa yang saya sampaikan secara pendek ini membangkitkan bayang-bayang, kenang-kenang yang dilupakan jangan.